Hmm, baik. Oke, kita lanjut gitu di sesi kedua yang general gitu. Kamu ada pertanyaan apa lagi soal LinkedIn? Kita bedah LinkedIn sekalian aja. Hmm, ya, Kak. Nah, itu kan kalau mau terhubung connect gitu kan kita kirim pesan ya biasanya ke rekruter ke HRD-nya ya, Pak. Hmm, hmm. Kadang ada yang dibales, ada yang eh, nggak di apa gitu, nggak di connectin tuh. Biasanya kata-kata buat ngirim pesan gitu, Pak, biar saling connect gitu. Oke, aku. Biasanya kita Hmm. nulisnya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gitu kan. Oh, oke. Pertama, kalau mau kirim pesan ya gunakan bahasa yang kita bahasa apa sih di Indonesia? Bahasa Indonesia dong gitu. Nggak usah pakai bahasa Iya. Inggris gitu, bahasa umumnya aja, bahasa Hmm, kasar hari-hari aja. Itu yang pertama itu. Yang nomor dua, kalau kita mengirim koneksi tidak harus sambil ngisi pesan gitu. Ada beberapa kali nanti kamu temukan koneksi itu memang ada yang muncul sambil ngirim koneksi pesan apa yang ingin kamu sampaikan gitu. Tapi itu iya. sifatnya boleh diisi, boleh enggak. Untuk kalau mau diisi, silahkan diisi kayak kamu perkenalan diri. Perkenalkan nama saya ini, gitu kan. Sampaikan aja, gitu. Saya tertarik untuk berkoneksi dengan Bapak atau terima kasih atas konten-konten edukatifnya ya Pak atau Bu, gitu. Sangat bermanfaat bagi saya. Izinkan saya mengirimkan koneksi pertemanan gitu. Semoga kita bisa berkolaborasi di masa yang akan datang gitu kirim. Boleh. Tapi kalau mau dikosongi juga boleh. Nanti kalau udah dikonfirm baru kamu kirim pesan perkenalan gitu. Itu juga boleh. Biasanya kalau yang lakuin pakai cara kedua ini karena dia lagi buru-buru atau kita nggak tahu yang lagi kita connect nih akunnya aktif nggak. Jadi kalau udah confirm berarti kan aktif nih dipakai nih. Baru Hmm. kita kirimin pesan gitu. Boleh dua-duanya gitu. Gitu. Jadi nggak ada masalah pakai kayak gitu, pakai dua cara tadi. Mau langsung Berarti connect, mau langsung hmm, connect terus sambil ngirim pesan boleh, atau nunggu di confirm sambil ngirim pesan boleh. Gitu. biasanya ada yang nggak dikonfirmnya nggak, Pak, sama Oh ada recruiter? dong, pasti nggak di confirm itu pasti ada. Jadi nggak di confirm itu karena banyak hal. Mungkin karena Hmm. memang beliaunya buka LinkedIn secukupnya, mungkin permintaannya udah menumpuk banyak gitu. Jadi saking banyaknya kita jadi malas ngapa-ngapain gitu karena aku sebenarnya nggak ada kebutuhan untuk connect dulu atau udah mendekati limit 30 ribu. Jadi aku bener-bener selektif orang yang mau aku jadiin circle pertama aku tuh siapa gitu. Gitu kan. Ada yang kayak gitu. Macam-macam sih faktornya gitu. Ada yang memang tadi tipenya ya aku cuma confirm orang yang memang relate sama duniaku gitu. Ada gitu. Jadi nggak usah sedih. Yang penting kita berusaha untuk send orang di LinkedIn ada banyak. Hampir 1 miliar orang gitu. 850-an lah gitu. Kemarin aku lihat yang data terakhir itu. Jadi 850 juta gitu ya. Jadi silahkan. Gitu. Dan di sini nggak ada alay gitu. Kalau akun palsu ada, yang anak-anak alay nggak ada. Jadi kamu masih banyak gitu. Ya, recruiter juga jumlahnya ada banyak kayak gitu. Jadi kamu bisa connect ke beliau-beliau semua. Kalau ada satu yang nggak confirm ya nggak masalah. Nanti, nah ini kamu bisa namanya connection management. Jadi memanage koneksi kamu. Memanage koneksi kamu, nanti kalau buka LinkedIn, klik di bagian atas itu ada network gitu ya. Jadi selain search ada network gitu ya, connection gitu. Connection, namanya connection apa network sih ya? Connection gitu. Jadi di bagian atasnya itu ada selain home dan lain-lain gitu ya, dia ada menu My Network gitu. Nah, kamu klik aja di bagian My Network, nanti di sebelah kanan, tapi nggak terlalu kanan gitu ya, itu ada tulisan Manage gitu, atur gitu ya. Nah, di Manage itu tinggal kamu klik di situ. Jadi di Manage itu tinggal kamu klik, nanti kamu akan ada namanya Manage Invitation gitu. Ada yang invitation yang kita terima atau yang kita kirim. Nah, pilih yang send, yang kirim. Di situ nanti akan ada ya daftar orang-orang yang kita udah kirim permintaan ke mereka tapi belum dikonfirm, tapi masih pending.
Oke? Ada nama orangnya, ada udah berapa lama sejak kita kirim. Aku biasanya akan bersih-bersih itu. Di atas 1 bulan aku hapusin. Nah, buat apa? Ngegantung. Nanti jatah atau kuota kamu untuk pengiriman rutin lagi nanti terbatas gitu. Yang untuk yang selanjutnya gitu. Jadi aku biasanya bersih-bersihnya kayak gitu, secara berkala aja gitu. Pokoknya kalau aku pribadi ya gitu. Nah, tapi kalau kita ibaratnya kita udah mengirimkan permintaan, terus kita batalin, kita itu ada resikonya yaitu 3 minggu ke depan kita nggak bisa connect lagi gitu, paham nggak? Gitu sih. Jadi kita nggak bisa connect lagi ketika tunggu gitu. Kalau udah kita withdraw gitu, tunggu 3 minggu biar kita bisa minta koneksi ke orang yang sama lagi gitu. Nah ini nggak apa-apa kamu manage kayak gitu untuk bersih-bersih. Barangkali kamu ngirim koneksi 500 orang yang pending 400 gitu kan, pada udah ditunggu gitu. Nah ya udah. Karena kalau itu nggak dibersih-bersihin, nanti kalau kamu ngirim request tiap minggu, kamu akan berasa, kok kayaknya minggu kemarin aku bisa ngirim banyak ya, terus baru keblokir. Kok ini aku kayaknya baru ngirim dikit, kok tiba-tiba udah keblokir, paham nggak? Nah, gitu. Mungkin limitnya itu habis di situ, gitu. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Paham ya? Oke, menarik nih. Full LinkedIn. Oke, apalagi yang soal LinkedIn yang kamu masih penasaran, masih bingung gitu. Apa lagi ya? Soalnya baru bikin juga akunnya Pak, jadi masih sedikit lah pengalaman. Oke, nggak masalah, itu nggak ada masalah gitu. Tapi gini, kamu ngirim lamaran lewat link, gini deh. Kamu tapi rutin kan ya, ngirim lamaran lewat link ini ya? Eh, jarang sih Pak. Jarang. Terus biasanya gimana kalau ada info locker? Kamu nyarinya di mana sekarang? Di Atau beberapa di Job Street. job street? Terus kamu buka LinkedIn Di, untuk apa? eh, ada baru-baru ini 3 hari ini udah sering connect gitu, cari connect. Oke. Jadi coba ya itu apa namanya diaktifin lagi ya, di aktivitasnya ditingkatin ya. Kayak gitu. Iya, Aktivitas yang aktivitas yang ada di situ ditingkatin lagi daripada nanti apa namanya nggak kurang 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 optimal aja gitu. Oke. Terus apa lagi? Oh, ini kalau ditawari kerjaan lewat LinkedIn pernah nggak? apa Pak? Ditawari orang gitu di DM lowongan kerja gitu. Eh, belum ada sih, masih terhubung baru cari connect udah 180-an Hmm. apanya Pak. Oke, nggak apa-apa sambil jalan aja. Jaringan. Bagus, bagus Iya, sambil jalan ada aja. beberapa. Terakhir aku lihat, Beberapa hari ini lagi rutin perbaiki apanya, profil, terus cari-cari, udah ada yang dibalas sama HRD-nya gitu. Minta apa kan, minta connect, di confirm. Udah sekitar 5-an lah. Nah, hmm, baru juga. oke. Jadi aku ngelihat LinkedIn-mu tuh terakhir kemarin tuh kayak masih masih ada bagian lain gitu ya yang bisa dilengkapi gitu. Organisasi, skillnya, Iya. koneksinya juga masih di bawah 500 boleh dicoba. Nulis pengalaman kerja jangan atau magang jangan cuma sekedar ini ya dibikin ureanya ngapain aja gitu. Kalau nggak ada ureanya Di, nanti susah ya di breakdown lebih detail, lebih lengkap daripada CV boleh gitu. Kamu tahu nggak fungsinya ada akun LinkedIn di CV? Kamu di CV-mu ada akun LinkedIn ya? Ada LinkedIn saya ini gitu ada ya? Kamu tahu nggak sebenarnya itu ada LinkedIn tuh gunanya buat apa gitu? Menurutmu buat apa? buat dicek gitu, Hmm, mungkin buat dicek betul. dilihat. Gunanya dicek itu cuma sekedar biar tahu atau dipertimbangkan? eh, Mungkin dipertimbangkan sih kayaknya. Ya, Buat pasti dipertimbangkan. Nah, ini ya aku jelasin ya. Kalau di CV kamu ada LinkedIn, seolah-olah tuh kamu ke recruiter bilang gini, Bapak atau Ibu, demikian
kualifikasi saya yang ada di CV. Namun, apabila ada informasi yang masih kurang lengkap atau kurang jelas, gitu, barangkali Bapak bisa temukan di akun LinkedIn saya, silahkan gitu. Seolah-olah tuh kamu bilang gitu. Jadi kalau informasi saya ada yang kurang, silahkan cek Instagram saya kalau kamu masukin Instagram. Atau silahkan cek LinkedIn saya gitu. Nah ini jatuhnya akan lucu, rada percuma gitu ya. Kalau akun LinkedIn-mu itu nggak lengkap. Seolah-olah kamu bilang, silahkan kalau masih ada informasi lain yang ingin Anda gali di sini nggak ada, silahkan kunjungi akun LinkedIn saya. Setelah aku buka, ternyata LinkedIn-nya tidak lebih informatif gitu. Nah, kan lucu gitu. Loh Anda tuh ngarahin saya ke sana, kok itu nggak informatif gitu. Atau diarahinya ke Instagram. Habis kita lihat Instagramnya, itu cuma ada following sama follower gitu. Nggak ada postingan sama sekali. Ya buat apa? Gitu. Itu paling cuma cara lain untuk menghubungi kamu paling gitu. Cuman kan akhirnya Instagram nggak bisa buat pertimbangan. Atau ada following, ada follower, terus IG-mu diprotek. Terus gimana? Aku harus nunggu di confirm dulu, baru lamaranmu aku proses. Yang kayak gitu. Kalau kandidat yang nunggu ada ratusan, kayak ada ribuan. Kalau aku harus dapat hasil orangnya mengerucut hari ini, ya kamu pasti aku skip lah gitu. Karena tadi kita bukan kandidat tunggal gitu. Gitu ya. Aktivitasnya nggak apa-apa beneran udah ditingkatin nggak apa-apa. Cuman sekarang kerucutin ke HR dulu sambil melengkapi profilnya. Nanti aku cek deh di sesi detail gitu. Oke. Atau gini deh, selama ini kamu nyari kerja gitu ya. Kamu paling sering terhenti di tahap apa? Eh, gimana ya Pak? Biasanya sih di psikotes gitu aja. Psikotes. Atau ya di tahap pemberkasannya itu. Oh, berkas ya. Oke. Nanti kalau soal berkas nanti aku pengen lihat dulu berkasnya kayak gimana. Kita bahas lagi gitu ya. Bahwa intinya terkait dengan berkas itu adalah satu lengkap, yang kedua adalah jelas terbaca gitu. Jadi lengkap jelas gitu ya. Jelas itu ya terbaca lewat visual gitu. Hurufnya, fotonya kalau data. Pokoknya jelas aja kebaca aja. Lebih dari sekedar ada. Ada orang misalkan silahkan lampirkan ini ada, atau misalkan silahkan kirimkan dokumen maksimal sekian MB. Di atas sekian MB memang nggak bisa dilampirkan misalkan. Tapi habis disatuin, habis dikompres, dia lupa untuk detail-detailnya. Misal disuruh rename nggak di rename. Habis dikompres dibuka ternyata hurufnya nggak, gara-gara dikompres nggak bisa dibaca, dia nggak sadar gitu. Gitu. Atau hal-hal yang sifatnya tuh kayak lebih ke profesionalitas kita. Misalkan hasil scan gitu. Aku sering ya bilang sama teman-teman kalau banyak dokumen yang ibaratnya tuh kamu gunakan selamanya. Misalkan ijazah, transkrip, KTP kalau nanti ada KTP gitu ya. Terus sertifikat-sertifikat pelatihan macam-macam. Itu kan kamu nyari kerja kapanpun kan pakai ijazah itu terus kan gitu. Jadi apa? Kalau memang lagi longgar, sedang longgar waktunya dan dananya gitu ya, jangan maksain diri di scan dengan cara difoto. Kalau tekniknya salah, datang ke fotokopian, di scan dengan benar gitu. Kualitasnya bagus, cerah, jelas, terang, nggak miring-miring, nggak ada tulisan scan by gitu-gitu, nggak ada kayak gitu karena itu nggak profesional gitu. Atau kelihatan gelap, ada berbayang, kadang kayak fotonya begini, kadang blur gitu. Gitu kan. Kalau nggak lagi urgent, kalau nggak lagi kepepet, kalau nggak lagi terdesak, nggak apa-apa, aku arahin gitu. Kelihatan profesional gitu. Ya kan? Oh juga itu kan dipakai selamanya nih. Kita mungkin di awal ngeluarin uang, betul ya, dibawa ke scan gitu kan. Tapi kan itu kan bisa dipakai selamanya kamu nyari kerja. Ya kan? 3 tahun lagi ijazahmu itu. 4 tahun lagi ijazahmu itu. Ya kan? Nah silahkan lakukan itu. Jadi biar kelihatan profesional itu dulu. Ini terkait untuk dokumen yang online.
Ya kak, kelengkapan dokumen. Tadi kan kamu ngomong administrasi, berarti kan aku tetap harus jelasin kalau dokumennya offline juga nih. Entah kamu datang ke job fair, entah kamu nanti datang ada walk-in interview apa gitu kan. Dokumen yang harus mungkin ada di kamu kirimkan lewat pos atau titip ke siapa security atau apapun itu metodenya offline kan dicetak nih gitu. Pastikan tadi satu lengkap jelas gitu kan. Yang selanjutnya tuh detail-detail kecil tuh jangan terlewat. Jangan sampai basah, kotor, bau, terlipat, sobek gitu. Terus yang detail-detail per dokumen itu bener-bener kamu perhatiin gitu ya. Rapi, kasih paper clip, kalau ada foto, fotonya kasih plastik, atau mungkin di balik fotonya kamu kasih nama kamu, biar nanti kalau jatuh, ketuker, ini punya siapa, tinggal lihat belakangnya, oh ini nama ini, tinggal dicocokin, kayak gitu. Detail soal dokumen gitu. Hal-hal kecil detail di dokumen itu nanti akan membuat kesan berbeda antara kamu dan kandidat yang lain gitu. Ya memang nggak selalu akan muncul ya hal semacam itu. Tapi kan kita bisa melakukan itu sejak awal terkait dengan dokumen gitu ya. Itu dulu sih kalau dari aku sih gitu. Yang selanjutnya, ini aku belum bahas soal yang penting di CV-mu tuh harus begini. Dokumen yang lain memang harus relevan, itu jelas gitu. Cuman aku pengen dari aku anggap itu udah karena yang itu nanti kita bahas sesi detail aja. Di sini aku pengen lebih ke kayak ke kelengkapannya gitu kan. Selanjutnya, kalau yang hubungi sama psikotes, silahkan latihan. Psikotes itu nggak ada bener salah. Tapi psikotes itu berupaya untuk mengerjakan soal sebanyak-banyaknya dalam jumlah waktu atau dalam rentang waktu sesingkat-singkatnya. Jadi kamu harus berlatih. Coba latihan ngerjain dulu, basic-basicnya dulu. Jenis-jenis soal psikotes itu kayak gimana sih, apa yang diukur gitu. Gimana cara ngerjainnya. Itu menghemat waktu kamu untuk kebingungan saat ngerjain psikotes. Atau salah arahan. Disuruh dibuletin, kamu silang. Itu kan ibaratnya udah kebaca tuh secara psikologi. Ini orang nggak ngikutin arahan, disuruh buletin kok disilang. Kadang ada hal-hal yang lebih simpel. Kalau salah tuh disilang, terus cari yang gini. Kamu pakai ide yang lain gitu-gitu. Ikutin arahan nggak sih, menyimak nggak sih, gitu-gitu. Psikotes tuh semua semua tuh bisa ditulis gitu. Kadang bahkan kalau ada coret-coretan silahkan di baliknya lembar. Itu coret-coretanmu tuh bisa dinilai juga loh gitu. Gitu kalau ada hitung-hitungan. Jadi ibaratnya tuh adalah di level 1 coba kerjakan ya, kamu familiar dulu dengan soal-soal psikotes dengan banyak jenis, sumbernya kamu cari di internet kan banyak ya gitu. Psikotes soal ini gitu. Pokoknya coba belajar level 1 tuh mengerjakan dengan benar. Itu dulu aja. Oke? Yang tahap 2 coba mengerjakan dengan benar dalam jumlah banyak gitu. Jadi contohnya kalau level 1 tuh aku punya waktu kosong 2 jam. Coba aku 2 jam belajar soal psikotes yang tipe ini, tipe ini. Kamu hitung nanti 2 jam dengan cara santai. Ini aku bisa ngerjain berapa soal gitu kan. Oke. Pastikan ini bener dulu semuanya. Udah, coba kamu rutin beberapa hari gitu. Habis itu kamu ningkatin level. Oh, biasanya kalau aku santai tuh 50 soal lah selama sejam. Coba sekarang kamu target sejam tapi 100 soal gitu. Ya soalnya kamu cari sendiri gitu. Udah kamu kumpulin dulu, sekarang dikumpulin itu buat besok gitu. Kan kamu yang nyari dulu ya, bukan hari ini kamu nyari soalnya dan belajar gitu. Sambil di timer maksudku. Oke? Ngerjain soal dengan benar dalam waktu tertentu. Level kedua ngerjain di waktu yang sama, ngerjain waktu yang benar, soal yang benar dalam jumlah banyak. Nanti level 3 ngerjain soal dalam jumlah banyak dalam waktu singkat gitu. Karena tekanan di psikotes itu diantaranya adalah load kerjaan, jumlahnya dibanyakin soalnya, atau ada distraksi waktu, waktunya dipersempit. Walaupun nanti ada faktor, ada soal termudah ke tersulit gitu misalkan. Ada yang di random gitu. Nah ini hal-hal semacam inilah yang kamu latih dulu gitu. Mungkin kenapa kok aku nggak lolos padahal aku bisa? Ya misal gini, ada soal tipe A. Tipe A ini harus ngerjain bener sebanyak-banyaknya. Ngelewatin passing grade minimal bisa dikerjakan benar 15 nomor selama 7 menit, misalkan gitu ya. Kamu bisa ngerjain itu 16 soal, bener semua. Paham ya? Gitu.
Tapi teman-teman kamu sekelas rata-rata 24, 25 gitu. Paham nggak? Nah, kayak gitu loh. Jadi ngelewatin suatu passing grade tertentu nggak cukup. Itu orang-orang yang bareng sama kamu gimana gitu. Oke? Jadi itu yang harus kamu pertimbangkan gitu. Iya. Oke, apalagi nih yang kamu masih diskusikan, yang masih bingung soal CV boleh, soal kendala lain juga boleh, atau tantangan lain boleh. Ya mungkin tak yang tadi itu mungkin di pemberkasan ya Pak, makanya nggak tiap udah banyak ngirim email kan, cuma mentok di berkas saja gitu, nggak ada tahap selanjutnya. Kayaknya memang di berkas mungkin sama CV juga kurang kayaknya Oke, paling kalau untuk soal CV, kalau soal CV paling habis ini aku jelasin ya gitu. Apa yang harus kamu lakukan soal CV nggak masalah. Cuman aku juga masih melihat ada celah dari sisi LinkedIn yang masih bisa kamu optimalkan gitu ya. Gitu. Dari sisi LinkedIn masih bisa dioptimalkan karena menarik sekali gitu. Di sesi pertama kamu banyak nanya soal LinkedIn gitu dan aku harap nanti kamu paham di sisi detail juga aku coba simulasiin gitu ya. Jadi akhirnya nanti nyari kerja kamu tuh di LinkedIn itu kuasai dulu gitu. Portal pencari kerja itu memang isinya loker. Tapi jangan lupa LinkedIn isinya nggak cuma loker. Yang rekrut kamu, yang kalau kamu ngirim lamaran lewat email, itu mungkin ada juga di LinkedIn gitu loh. Kamu udah ada sosmed, ada media yang biar kamu sama perusahaan itu deket, kok malah kamu lebih milih deket ke yang ini gitu. Ini kamu, ya kan? Ini perusahaan. Uh, Ganti deh. Ini kamu, ini perusahaan, ini portal pencari kerja. Udah jelas nih, ada media ngedeketin ini. Ini LinkedIn, lewat LinkedIn. Nah, kamu malah lebih milih ngirim lamarannya ke sini. Padahal dari sini nanti baliknya ke sini kan nggak efektif. Gitu loh. Padahal dengan tinggal kita memberanikan diri nyapa duluan, connect duluan, menanyakan gitu. Selamat pagi Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih atas informasi lowongan kerja yang Bapak post melalui postingan LinkedIn Bapak. Baru saja saya mengirimkan lamaran atau saya tertarik untuk posisi ini. Baru saja saya mengirimkan lamaran melalui email yang tertera. Semoga sudah diterima dengan baik ya Pak, gitu. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih, atau apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan Bapak dapat mengunjungi profil LinkedIn saya atau menghubungi saya melalui DM LinkedIn ini. Terima kasih gitu. Nyapa gitu kan gampang gitu, ngobrol sama orangnya gitu. Kalau portal pencari kerja, portal karir macam-macam, yang nggak bisa ngobrol sama rekruter wajar. Cuman LinkedIn itu sosmed, sosial media. Sosial media. Ada unsur sosial yang harus kamu optimalkan, ada unsur media yang kamu optimalkan. Media ini media apa? Ya anggap aja media dapetin info loker sama media ngirim lamaran ke media. Tapi unsur sosialnya mana? Gitu. Ya tadi connect ke orang, follow orang, bikin postingan, komen postingan orang, ucapin selamat ini itu. Jadi harus imbang gitu pakai sosial media. Masa sosial media lebih kamu pakai unsur sosialnya doang atau medianya doang gitu. Ada sosial media yang akhirnya cuma dioptimalkan dari unsur sosialnya aja. Cuma untuk having fun aja. Kayak seneng aja lihat konten-kontennya, seneng seneng seneng, tapi kamu nggak tambah pinter gitu. Cuma tambah kenalan-kenalan dia, tapi kenalan di dunia virtual aja. Di dunia nyata temenmu nggak nambah. Sorry tuh sih, kamu happy nggak bisa ngundang orang itu, kamu sedang ada dalam musibah, orang itu juga nggak bisa bantu. Karena kamu lebih sisi sosial, 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 entertain aja. Media yang ibaratnya untuk pengembangan diri nggak ada. Ini memang ada media yang semacam itu. Tapi ada juga yang sebaliknya gitu. Unsur medianya itu ada, sosialnya ada, hampir balance gitu atau balance. Salah satu contohnya LinkedIn. Itu netral banget di LinkedIn kayak gitu. Celah-celah ya tetap ada gitu kan. Tapi tadi ini kan lebih netral, balance. Silahkan difungsikan secara balance juga gitu. Nah, kalau kamu udah balancein ini gitu, pasti nanti kamu akan ada value tertentu yang ada di kamu yang bisa kamu kembangkan, bermanfaat bagi kamu dan orang-orang di sekitar gitu, bagus untuk karirmu, bagus untuk branding kamu dan lain-lain gitu. Gitu ya Mak ya. Ada lagi nggak yang sifatnya general yang kamu pengen tanyain?
Hmm, kalau LinkedIn udah ngerti sih Pak, kurang lebihnya. Mungkin lebih ke CV aja lagi. Oke, CV gimana? sama CV saya sama eh, menulis surat lamaran itu. Coba, Oh, nulis surat lamaran. surat lamaran. Iya, yang benar kayak gimana. Oke, Biar kalau surat sesuai kalau aja. oke, kalau surat lamaran yang benar itu sebenarnya gini. Surat lamaran itu intinya adalah kamu harus menyampaikan maksud kamu, ya kan? Perkenalan diri, maksud kamu, terus kasih gambaran sedikit soal kamu untuk pertimbangan awal, kemudian diberikan info bahwa ini saya juga melampirkan ini itu sebagai bahan pertimbangan, atau dan diakhiri dengan kalau nanti butuh dokumen yang lain silahkan menghubungi melalui apa, dan ada kalimat penutup harapan atau doa kamu. Jadi surat lamaran itu ibaratnya kamu boleh tulis ya kepada, jangan pernah nulis kepada Bapak atau Ibu HRD di tempat. Jangan nulis gitu ya. Kamu harus cari tahu tuh, info lowongan kerja kan ada tuh nama perusahaannya, ya kan? Kalau memang kita nggak bisa nyari tahu nama rekruternya, tulis kepada HR manager PT apa sebut namanya, PT ini. Kita juga bisa browsing dulu alamatnya mana sih PT-nya itu, kasih alamat jalan ini Medan misalkan gitu. Oke, jadi personalize gitu. Ngobrol sama orang, jangan kayak ngobrol sama hayala halayak halayak gitu, halayak ramai gitu. Jadi jangan kayak general gitu, ya, personalize. Nanti habis itu kamu tulis di situ dengan hormat. Nah, kamu paragraf pertama isinya adalah perkenalan diri dan sampaikan maksud. Perkenalkan, nama saya ini bermaksud untuk mengirimkan lamaran kerja di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya peroleh melalui apa gitu. Terus kamu sampaikan gitu, saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian, dengan pengalaman ini di sini, ini di sini, ini di sini, itu boleh. Saya juga memiliki banyak aktivitas ini itu, atau saya memiliki pengalaman pelatihan ini itu gitu. Secara general aja dulu. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan apa gitu. Oke. Nah, setelah itu kamu nanti di paragraf terakhir, paragraf ketiga, kamu isi dulu misalkan tadi penutup kan, penutup isinya apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui email ini atau nomor WA ini gitu. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih, udah kirim aja gitu. Nah, surat lamaran ini sifatnya opsional ya gitu. Kalau tetap kamu kasih ya bagus gitu. Ngirim lamaran lewat email misalkan. Body email udah diisi, di lampiran ada surat lamaran ya nggak apa-apa gitu. Body email udah diisi, di lampiran nggak ada surat lamaran ya nggak apa-apa gitu. Jangan sampai body emailnya kosong aja gitu. Itu. Udah kayak gitu aja. Cukup jelas ya. Berarti kalau di body email tuh eh, eh, template-nya sama ya Pak kayak yang di surat lamaran itu Boleh sama, penyampaiannya. boleh sama. Hmm. Baik Pak. Hmm. Ada lagi nggak Kalau yang buat gitu? eh, kan misalnya nggak ada ikut organisasi di kampus. Terus kalau dilampirkan seperti seminar gitu bisa Pak sebagai sertifikat Aku seminar atau webinar oke, volunteer gitu aku buat jelasin ya. CV. Oke. Satu, pendidikan kita di LinkedIn itu kan LinkedIn di CV kan ada pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman training gitu ya. Pengalaman pendidikan yang boleh ditulis di CV tidak harus pendidikan formal, pendidikan non formal juga boleh. Ikut pelatihan, ikut bootcamp itu boleh. Pengalaman kerja ditulis di CV tidak harus kerja kantoran. Nggak harus yang udah jadi pegawai tetap kok. Pegawai kontrak boleh, daily worker boleh, yang berdasarkan based on project boleh, freelance boleh, part time boleh, entrepreneur nih usaha sendiri boleh, pengalaman magang boleh gitu. Pengalaman organisasi boleh nggak ditulis? Boleh.
organisasi boleh di kampus, boleh di rumah, gitu. Pelatihan dan sertifikasi, boleh pelatihan yang diadain sekolah, kampus, boleh pelatihan diadain oleh kantor, boleh pelatihan yang kamu ikuti sendiri dengan modal sendiri dan waktu sendiri gitu. Semuanya ini silahkan ditulis. Nah, yang ditulis diusahakan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Tapi kan tadi ada pelatihan-pelatihan yang ilmunya tidak hanya cuma berlaku untuk posisi atau loker ini doang. Loker lain juga ada. Jadi nggak usah banyak diedit-edit gitu. Nanti kalau kamu nyari lowongan kerja yang butuh spesifikasi, spesialisasi tertentu, baru kamu edit gitu. Jelas ya? Ada Terus pertanyaan Pak, lagi mungkin yang sifatnya general? udah sih Pak. Eh, Udah cukup? udah cukup. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang spesifik ya. Tunggu sebentar.